Oke, what's up guys? Ya, udah lama gak bikin video dan ya kemarin beberapa minggu lalu gue sibuk banget. Kemarin itu pertandingan El Clasico final Copa del Rey yang dimana Barcelona unggul 3-2 lawan Real Madrid. Gol pertama dari Pedri, assist dari Lamine Yamal. 1-0 di babak pertama. Di babak pertama Madrid itu bener-bener hampir zero shoot on target, bahkan cuma 1 shoot off target. Jadi sampai 35 menit itu Madrid bener-bener kasarnya diobok-obok Barcelona lah. Nggak ada shoot on target, nggak ada serangan yang berarti, pure mengandalkan counter attack, bertahan lebih deep. Dan ya mereka kesusahan lah di babak pertama. Di babak kedua Madrid masukkan Mbappe, masukkan Modric, Arda Güler. Hasilnya Mbappe dapat 1 gol lewat free kick. Selang menit ke-84 itu Madrid kebobolan lagi lewat golnya Ferran Torres, kalau nggak salah blundernya Rudiger. Akhirnya Tchouaméni menyamakan Tchouaméni dulu mencetak gol lewat corner kick, baru disamakan oleh Ferran Torres. Memang Madrid sedikit lebih efektif di babak kedua, dan hasilnya kalau agak ada blunder dari Rudiger itu mungkin Madrid akan juara. Tapi sayangnya nasib berkehendak lain. Akhirnya skor 2-2 sampai extra time. Gue lihat di babak pertama, ini Barcelona nggak ada Lewandowski by the way. Jadi pure strikernya Ferran Torres. Tapi mereka cukup menguasai di babak pertama. Walaupun di babak kedua Madrid memberikan perlawanan yang cukup berarti dengan memasukkan Mbappe. Vinicius gue rasa jelek banget di tahun ini ya. Vinicius minim sekali kontribusinya. Bahkan Rodrigo pun udah 12 match nggak cetak gol. Jadi akhirnya di menit ke 116 itu blunder dari Modric yang mau assist ke Brahim Diaz, dipotong oleh Koundé. Dia shoot di luar kotak penalti dan gol. Banyak drama di pertandingan kali ini, seperti kartu merah Rudiger karena terlalu protes, terus juga Vazquez dan Bellingham yang mungkin akan berdampak ke La Liga, atau nggak tahu kita hasilnya bagaimana. Tapi yang jelas gue rasa ini udah end of era Ancelotti, dimana waktu itu di Champions League dibantai-bantai Arsenal, dan musim ini Madrid nggak pernah menang dengan Barcelona di Piala Super, di La Liga, dan kali ini lagi. Walaupun di kali ini nggak terbantai ya, tapi gue rasa ini adalah end of era Ancelotti, dimana lu nggak bisa terus-terusan bermain cuman mengandalkan counter attack dan skill individu, dimana pas pemain drop seperti Vinicius ngedrop, Rodrigo ngedrop, cuman Mbappe dan Bellingham kadang-kadang yang bisa menggendong tim ini. Terus kenapa musim lalu bisa juara dan musim sebelumnya gitu? Musim lalu masih ada Toni Kroos, di mana Kroos bisa mengatur serangan, dia punya visi, pemain kreatif lah. Jadi ya serangan Madrid cukup efektif gitu dengan ada Kroos di tengah. Sekarang tengahnya siapa? Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Camavinga. Jadi nggak ada pemain yang sekreatif Kroos. Even Modric pun umurnya udah 39, jadi lu nggak bisa terlalu berharap dengan Modric karena memang faktor usia gitu. Dan dimana musim ini benar-benar Ancelotti dibantai-bantai oleh Hansi Flick. Barcelona itu musim ini menyedihkan loh. Barcelona nggak mendaftarin Olmo, susah payah. Terus kipernya Szczęsny dia loan, bahkan harus panggil Szczęsny yang udah retire. Tapi bisa mendominasi La Liga, mendominasi Copa del Rey, terus juga borong 2 gelar ya UCBD. Sementara Madrid dengan ditambahnya Mbappe, ya ini murni kalau gue bilang kalah taktik dari Ancelotti dengan Hansi Flick, dimana gue rasa end of era dari strategi yang cuman counter attack dan pure skill individu. Kalau pemain lagi ngedrop seperti Vini, Rodrigo, atau Bellingham lagi ngedrop, ya susah gitu, karena lu cuma memanfaatkan skill individu dan dan counter attack lah. Jadi ketika
salah satu pemain atau beberapa pemain ngedrop, ya nggak bisa berkembang gitu. Terbukti dengan tim-tim yang punya taktikal bagus seperti Arsenal, Barcelona, Madrid keteteran. Jadi gua rasa terlepas dari semua gelar yang pernah dicapai oleh Ancelotti, gua rasa Ancelotti udah karatan lah, udah old school lah. Dan gua harap mungkin musim ini musim terakhirnya Ancelotti, dan mungkin dari rumor ada pengganti seperti Jurgen Klopp atau Xabi Alonso. Kita nggak tahu pasti. Tapi yang jelas apakah pelatih baru akan membawa Madrid bisa bersaing dengan Barcelona lagi, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas di bawah Ancelotti gue rasa nggak akan kemana-mana. Gue fans Madrid tapi gue rasa udahlah, end of era Ancelotti lah. Dia nggak kalah segalanya di babak pertama itu udah nggak mencerminkan Madrid banget. Harus gol dari dua bola mati ya, dari free kick dan corner kick gitu. Jadi ya lu nggak punya pakem sistem untuk bisa bermain atraktif atau confusing atau meyakinkan untuk menang gitu. Sementara Barcelona mereka cukup sabar bermain dan mereka efektif banget dengan segala problemnya di awal musim, masalah keuangan lah, masalah inilah itulah segala macam. Dia bisa step up seperti ini karena dia punya pelatih yang bagus gitu, pelatih yang cocok. Gue tidak pernah mengkritik manajemen Ancelotti, tapi yang gue kritik adalah taktikalnya dia gitu. Taktikalnya udah old school banget, gak bisa cuma mengandalkan skill individu doang. Jadi gue harap Perez mengambil tindakan yang lebih tepat, karena end of era Ancelotti is down lah, selesai lah untuk gue. Dimana kekalahan dengan Arsenal, terus juga kekalahan berturut-turut yang gak pernah menang dari Barcelona, ini menyedihkan gitu. Dengan tim yang sebagus Real Madrid, tanpa ada pakem bermain, akan susah untuk bersaing. Gue harap ya mungkin end of era Ancelotti lah, udahlah, Ancelotti is gone, dan Madrid perlu menambah amunisinya dengan beberapa, mungkin beli satu pemain kreatif. Karena depannya oke lah, Vinicius, Rodrigo, Mbappe, terus juga ada Bellingham. Tapi di tengah Tchouaméni, Camavinga, terus wingbacknya Mendy, Vasquez, Carvajal udah tua, Rudiger pun sekarang udah lambat, Asensio masih ups and down, kadang bagus, kadang jelek gitu ya. Jadi ya perlu regenerasi bener-bener, dan gue rasa Madrid harus berbenah musim depan untuk bisa bersaing dengan Barcelona dan kembali berada di topnya Liga Champions lah. Kita lihat pelatih-pelatih yang tim-tim yang semifinal Liga Champions seperti PSG, mereka bermain atraktif, mereka punya sistem pakem bermain dengan full press dan mengandalkan kecepatan. Barcelona juga, Arsenal juga. Jadi ya susah kalau cuma mengandalkan luck dan skill individu doang. Gue harap Madrid bisa berbenah musim depan, dan mungkin susah juga 4 poin di mengejar Barcelona di La Liga, walaupun mungkin masih bisa. Tapi gue rasa akan sulit kalau misalnya Barcelona terus konsisten, sementara mereka harus bertemu lagi sekali. Even Madrid menang pun masih selisih 1 poin. Kalaupun poinnya sama, Barcelona lebih unggul gol gitu. Jadi ya susah gitu. Dan benar-benar Hansi Flick menang segalanya lah, menang taktikal dari Ancelotti, dan gue rasa Ancelotti udah karatan. Oke, segitu dulu video kali ini, see you di video selanjutnya.